Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan kegiatan seperti biasanya. Kalau pada minggu kemarin kita membahas mengenai pendiskontoan wesel yang berbunga, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pendiskontoan wesel tidak berbunga. Baik, untuk mengetahui perhitungan diskonto wesel tanpa bunga, ada unsur-unsur yang harus kita ketahui ya. Pertama adalah nominal wesel ya, karena ini wesel tanpa bunga, maka nominal wesel pada saat jatuh tempo sama dengan nominal wesel ketika ditarik pertama kali. Yang kedua adalah periode diskonto, yaitu adalah usia atau umur mulai dari piutang wesel dijaminkan sampai dengan tanggal jatuh temponya. Perlu diketahui bahwa hari pertama atau hari terjadinya transaksi diskonto wesel tanpa bunga ini tidak dihitung sebagai hari diskonto, namun hari jatuh tempo akan dihitung sebagai hari diskonto. Yang ketiga adalah menghitung nominal diskonto dengan rumus nilai jatuh tempo atau nominal wesel ketika ditarik dikalikan tarif dikalikan dengan periode diskonto. Rumus akhir untuk mendapatkan uang yang diterima dari hasil pendiskontoan wesel tanpa bunga ini adalah nilai jatuh tempo dikurangi dengan nominal diskonto. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Pada tanggal 1 Februari 2020 terjadi transaksi jual beli secara kredit antara PT Perkasa selaku penjual dan PT Alamanda selaku pembeli senilai 24 juta rupiah. Kemudian terjadi kesepakatan tanggal 1 Maret 2020 bahwa PT Alamanda akan membayarkan melalui wesel tanpa bunga dengan jangka waktu 60 hari. Pada tanggal 1 April 2020, PT Perkasa membutuhkan uang sehingga mendiskontokan wesel tersebut ke Bank Mayasari dengan tingkat diskonto 8% per tahun. Nah, untuk pertanyaannya adalah yang pertama kita disuruh menghitung nilai kas yang diterima PT Perkasa pada tanggal 1 April 2020 ketika mendiskontokan weselnya. Kemudian yang kedua adalah berapa kerugian pihak perusahaan atau PT Perkasa dalam hal ini karena harus membayar bunga ya, dan berapa keuntungan pihak bank, dalam hal ini adalah pendapatan bunga. Kemudian yang ketiga adalah membuat jurnal atas transaksi yang terjadi. Baik, langsung jawabannya. Yang pertama kita harus menentukan bunga diskontonya dulu ya. Bunga diskontonya ini rumusnya adalah nilai jatuh tempo dikali tingkat diskonto dikalikan dengan periodenya. Nah, di sini nilai jatuh temponya itu sama dengan nilai ketika diterbitkan karena di sini masuk wesel tanpa bunga ya. Jadi nilai jatuh tempo itu sama dengan nilai pada saat wesel diterbitkan yaitu 24 juta rupiah dikalikan dengan tingkat diskontonya 8% ya. Kemudian dikalikan 30 per 360 ya. Dan ini kenapa 30? Karena penerbitan wesel itu dilakukan pada 1 Maret dan kemudian si PT Perkasa ini mendiskontokannya di tanggal 1 April. Jadi 1 Maret ke tanggal 1 April itu 30 hari periodenya, kemudian dibagi dengan 360 hari yaitu hari dalam 1 tahun ya. Kemudian menghasilkan Rp160.000 untuk bunga diskontonya. Sehingga nanti kas yang diterima oleh PT Perkasa adalah 24 juta dikurangi dengan bunga diskontonya Rp160.000 yaitu Rp23.840.000. Nah, kemudian di sini kita bisa simpulkan untuk kas yang diterima oleh PT Perkasa adalah Rp23.840.000 ya. Tadi kita menghitung 24 juta dikurangi dengan Rp160.000. Nah, kemudian untuk kerugian PT Perkasa karena mendiskontokan weselnya itu Rp160.000 ya, karena ini digunakan untuk atau sebagai pendapatan bunga bagi bank ya. Lanjut. Nah, untuk jurnalnya pada tanggal 1 Februari ya, di sini adalah untuk jurnal PT Perkasa selaku penjual ya, pada saat itu melakukan transaksi jual beli. Nah, PT Perkasa di sini menjual barang dagangannya dengan
kredit. Maka piutang dagang di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit sebesar 24 juta rupiah. Kemudian untuk PT Alamanda selaku pembeli ya, di sini pembelian di sebelah debit dan utang dagang di sebelah kredit sebesar 24 juta rupiah ya. Kemudian untuk transaksi selanjutnya di tanggal 1 Maret ya 2020 di sini ada pengalihan untuk piutang dagang, kemudian dialihkan pembayarannya melalui wesel ya. Di sini nanti PT Perkasa selaku penjual akan mendebit piutang wesel dan mengkredit piutang dagang sebesar 24 juta rupiah. Kemudian untuk PT Alamanda di sini utang dagangnya berkurang di debit dan akan mengkredit utang wesel sebesar 24 juta rupiah. Ini transaksi untuk tanggal 1 Maret ya. Kemudian untuk transaksi pada saat pendiskontoan wesel ya di tanggal 1 April 2020. Nah, ini untuk jurnal PT Perkasa selaku penjual, di sini PT Perkasa mendiskontokan weselnya kepada ke pihak bank. Ya, di sini nanti PT Perkasa setelah melalui perhitungan ya untuk diskonto weselnya diterima kas sebesar Rp23.840.000. Kemudian akan dikenakan bunga sebesar Rp160.000 di debit, kemudian akan mengkredit wesel yang didiskontokan sebesar Rp24 juta. Kemudian untuk jurnal PT Alamanda selaku pembeli di sini tidak ya menjurnal karena pembeli tidak terlibat dalam proses pendiskontoan wesel. Kemudian untuk bank ya, bank akan mendebit piutang wesel sebesar Rp24 juta, kemudian akan mengkredit kas dan pendapatan bunga sebesar masing-masing Rp23.840.000 dan Rp160.000 ya. Kalau kita lihat di sini bank akan mendapatkan pendapatan bunga sebesar Rp160.000 atas diskonto wesel ya yang dilakukan oleh PT Perkasa. Kemudian untuk transaksi selanjutnya di tanggal 1 Mei 2020 ya, pada saat tanggal jatuh tempo, maka PT Perkasa sebagai penjual akan menjurnal wesel yang didiskontokan di sebelah debit dan piutang wesel di sebelah kredit masing-masing sebesar Rp24 juta. Dan untuk PT Alamanda selaku pembeli, mereka akan mendebit utang wesel atau akan mengurangi utang wesel sebesar Rp24 juta dan mengurangkan kas sebesar Rp24 juta. Kemudian untuk pihak banknya, bank akan mendapatkan uang kas sebesar Rp24 juta ya, dan mengkredit piutang wesel sebesar Rp24 juta. Demikian tadi penjelasan mengenai wesel tanpa bunga terkait perhitungan dan jurnal-jurnal yang harus dicatat oleh masing-masing pihak. Nah, apabila ada yang kurang dipahami, kalian bisa chat melalui WhatsApp group atau komen di Google Classroom. Untuk lebih melatih kemampuan kalian bisa mengerjakan soal latihannya ya. Baik, cukup sekian. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.